Halo, perkenalkan nama saya Febri Prismarinti Thomas, NIM 1930402 dari kelas akuntansi A semester 5. Hari ini saya akan memaparkan tentang praktik nakal akuntan publik di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Saya mengambil contoh dari PT Garuda Indonesia. Jadi sebelum kita masuk ke video, tentu pertama-tama teman-teman harus mengetahui apa yang akan dibahas di dalam video ini. Yang pertama adalah profil PT Garuda, yang kedua kronologi kejadian, yang ketiga sanksi, dan yang keempat solusi. Kita masuk dalam profil PT Garuda. Jadi PT Garuda Indonesia adalah perusahaan jasa penerbangan nasional milik negara yang melayani jalur dalam negeri dan internasional. Berdiri sejak 26 Januari 1949 dengan nama Indonesia Airways. Indonesia Airways di awal kegiatannya melayani penerbangan kota menuju Rangun. Penerbangan perdana tersebut menggunakan pesawat Dakota RI-001 Seoul yang dilaksanakan oleh Angkatan Udara Republik Indonesia. Kita masuk dalam kronologi kejadian. Jadi pada tanggal 30 April 2019, BI dipanggil Direksi Garuda. Bursa Efek Indonesia atau BEI memanggil jajaran Direksi Garuda Indonesia terkait isu laporan keuangan tersebut. Pertemuan juga dilakukan bersama auditor yang memeriksa keuangan GIA, yakni KAP atau Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan atau Member of BDO International. Di saat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum bisa menetapkan sanksi pada Kantor Akuntan Publik atau KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan atau Member of BDO International. KAP merupakan auditor untuk laporan keuangan tahun 2018 PT Garuda Persero Tbk yang menuai polemik. Kendati sudah melakukan pertemuan dengan auditor perusahaan berkode saham GIA itu, namun Kemenku masih melakukan analisis terkait laporan dari pihak auditor. Pada tanggal 2 Mei 2019, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK minta BI lakukan verifikasi laporan keuangan Garuda. OJK meminta kepada BI untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran atau perbedaan pendapat mengenai pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan Garuda 2018. Selain OJK, masalah terkait laporan keuangan maskapai Garuda ini juga mengundang tanggapan dari Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi. Pada tanggal 3 Mei 2019, penjelasan Garuda Indonesia terkait kisru laporan keuangan. Garuda Indonesia akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi setelah laporan keuangannya ditolak oleh dua komisarisnya. Maskapai berlogo burung Garuda ini mengaku tidak akan melakukan audit ulang terkait laporan keuangan 2018 yang dinilai tidak sesuai karena memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi. 8 Mei 2019, Mahata Aero buka-bukaan soal kisru laporan keuangan Garuda Indonesia. Kisru laporan keuangan Garuda Indonesia ini juga menyeret nama Mahata Aero Teknologi. Pasalnya, Mahata sebuah perusahaan yang didirikan pada tanggal 3 November 2017 dengan modal tidak lebih dari 10 miliar dinilai berani menandatangani kerjasama dengan Garuda Indonesia. Dengan menandatangani kerjasama dengan Garuda, Mahata mencatatkan utang sebesar USD 239 juta kepada Garuda dan oleh Garuda dicatatkan dalam laporan keuangan 2018 pada kolom pendapatan. Pada tanggal 14 Juni 2019, Kemenku ditemukan dugaan laporan keuangan Garuda tak sesuai standar. Kemenku telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan atau Member of BDO International terkait laporan keuangan tahun 2018 milik Garuda. KAP ini merupakan auditor untuk laporan keuangan emiten berkode saham JIA yang menuai polemik. Sekretaris Jenderal Kemenku
Hadianto menyatakan berdasarkan hasil temuan dengan pihak KP disimpulkan adanya dugaan audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Kementerian Keuangan juga masih menunggu koordinasi dengan OJK terkait penetapan sanksi yang bakal dijatuhkan pada KP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan Member of BDO International yang menjadi auditor pada laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Tanggal 18 Juni 2019, BI tunggu keputusan OJK. BI selaku otoritas pasar modal kala itu masih menunggu keputusan final dari OJK terkait sanksi yang akan diberikan kepada Garuda. Manajemen bursa saat itu telah berkoordinasi intens dengan OJK, namun BI belum membeberkan lebih lanjut langkah ke depan itu dari manajemen bursa. Tanggal 28 Juni 2019, akhirnya Garuda Indonesia kena sanksi dari OJK. Kemenku dan BI setelah perjalanan panjang, akhirnya Garuda Indonesia dikenakan sanksi dari berbagai pihak. Selain Garuda, sanksi juga diterima oleh auditor laporan keuangan Garuda Indonesia, yakni Akuntan Publik atau AP, Kasnar Sirumapea, dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan. Auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia bersyarat TBK dan entitas anak tahun buku 2018. Untuk auditor, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi pembukuan izin selama 12 bulan. Selain itu, OJK juga akan mengenakan sanksi kepada jajaran direksi dan komisaris dari Garuda Indonesia. Mereka diharuskan patungan untuk membayar denda 100 juta. Selain itu, ada 2 poin sanksi lagi yang diberikan OJK, yakni Garuda Indonesia harus membayar 100 juta. Selain itu, masing-masing direksi juga diharuskan membayar 100 juta. Selain sanksi dari Kementerian Keuangan dan juga Otoritas Jasa Keuangan, Garuda Indonesia juga kembali diberikan sanksi oleh Bursa Efek Indonesia. Adapun sanksi tersebut, salah satunya memberikan sanksi sebesar 250 juta kepada maskapai berlambang burung Garuda itu. Jadi sanksi dari PT Garuda ini, skandal laporan keuangan OJK jatuhkan sanksi untuk Garuda Indonesia. Pertama, OJK menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta kepada Garuda Indonesia atas pelanggaran peraturan OJK nomor 29 POJK PT04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Dan solusi dari PT Garuda ini kepada pemegang saham, pasal 24 Undang-Undang Nomor 5/2019 tentang akuntan publik mengatur bahwa akuntan publik wajib berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas yang tinggi. Selain itu, standar profesional akuntan publik dan standar pemeriksaan keuangan negara sebagai pedoman bagi akuntan publik yang memeriksa keuangan negara mengatur auditor. Dalam hal ini, akuntan publik harus memegang prinsip yang berlaku dalam pemeriksaan. Prinsip itu adalah harus memegang kode etik, yaitu harus independen, integritas, dan profesional. Akuntan publik tidak boleh memihak kepada siapapun dan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, termasuk oleh manajemen yang diperiksa. Akuntan publik harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan atau konflik of interest dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Selain itu, akuntan publik harus bersifat jujur dan memiliki kompetensi yang memadai. Akuntan publik juga harus profesional dalam menjalankan tugas dengan memegang prinsip kehati-hatian atau demikian, teliti, cermat, serta sesuai dengan ketentuan undang-undang. Apabila prinsip pemeriksaan tersebut dijalankan, maka akuntan publik akan menyimpulkan hasil pemeriksaannya sesuai dengan fakta yang ditemukan. Jika fakta yang ditemukan laporan keuangannya jelek, maka opininya juga jelek. Jika faktanya bagus, maka laporannya juga bagus. Akuntan publik tidak boleh merekayasa akuntansi karena dampak